Halo guys, balik lagi dengan Kokles Hobby. Dan di video kali ini kita akan melakukan figur pre-order run up episode yang ke-13 untuk figur-figur yang pre-ordernya di-announce di Februari week 1 dan 2. Ini adalah figur-figur yang saya akan bahas di video ini. Jadi mudah-mudahan kalian suka dengan pilihan saya. Dan seperti biasa untuk figur-figur yang saya nggak bahas, tapi menurut saya akan menarik buat kalian, saya akan taruh tersebut di outro ya. Dan kita langsung lihat aja figur pertama yang akan kita bahas. Yang pertama kita lihat dari Tokyo Revengers, yaitu Nendoroid Draken atau Ken Ryuguchi. Untuk figur ini ada yang lumayan menarik ya, karena figur Nendoroid si Draken ini ada dua version, ada yang international version dan untuk yang Japan version. Jika kalian sudah pernah nonton Tokyo Revengers, pasti kalian tahu bahwa ada versi dari animenya yang disensor, terutama karena logonya si Toman ya, Tyokomenji Genge, ada yang sangat menurut saya memang mungkin triggering buat people ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini ada bolongan di flagnya itu ada yang hilang ya. Tapi di luar itu menurut saya figur ini bagus ya, regardless mau international atau Japan version. Lalu yang sebelumnya kita sudah lihat previewnya, kita lihat prototype paintednya Nendoroid Satoru Gojo dan Suguru Geto. Ini yang Jujutsu Kaisen Zero version. Jadi ini adalah dari movie ya, yang mungkin di Indonesia kalau nggak salah Maret akan tayang. Ini adalah versi Nendoroidnya dari movie Jujutsu Kaisen Zero ya, untuk si Gojo maupun untuk si Suguru Geto-nya. Jadi ini akan berbeda sedikit dibanding dengan yang kalian punya untuk yang Satoru Gojo ya. Dan untuk si Suguru Geto sendiri, ini belum ada versi Nendoroid sebelumnya. Jadi ini adalah Nendoroid pertama untuk si Suguru Geto. Dan kelihatan juga bagus ya di sini ya. Menurut saya cocok berdua ini untuk pre-order barengan ya. Masih dari Jujutsu Kaisen, kita lihat Nendoroid Kento Nanami. Ini salah satu figur dari Jujutsu Kaisen yang benar-benar saya tunggu banget karena saya suka dengan karakternya. Dan so far dari yang saya lihat ini figurnya menurut saya bagus ya. Ada illustration sheet efeknya di situ, dan di sini kelihatan sculptingnya bagus ya, seperti kebanyakan Nendoroid. Dia juga ada senjatanya. Jadi overall menurut saya ini bakal menarik figurnya, dan saya sendiri sudah pre-order. Saya ada high hopes tentang figur ini, kayaknya ini akan jadi figur yang bagus ya, kelihatan dari parts-parts yang kita lihat dari preview pictures ini. Lalu masih Nendoroid, kita lihat Nendoroid Monika dari Doki Doki Literature Club. Jadi dari namanya kelihatannya itu seperti dating sim ya. Itu pun yang saya rasakan pas saya nonton pertama kali gameplaynya. Saya sendiri nggak main karena ini agak-agak horror, tapi saya nonton orang main sampai selesai, dan menurut saya ini keren ya, dari segi plot twist, dari segi fourth wall breakingnya, menurut saya ini keren banget gamenya. Dan Monika ini kalian bisa lihat ya, Monika yang paling kiri dan paling kanan, well it's very different. Nanti saya nggak mau spoiler untuk gamenya. Menurut saya ini figur yang bagus. Jika kalian suka gamenya, go for it. Lalu dari Demon Slayer kita lihat Power Parade Mitsuri Kanroji. Ini untuk Power Parade-nya juga bagus ya. Saya sering bilang untuk Power Parade kadang sculptingnya masih suka on and off dalam hal kemiripan. Tapi untuk si Mitsuri Kanroji ini menurut saya juga sudah bagus ya. Dari mukanya bagus, outfitnya juga bagus, warnanya juga bagus ya di sini. Jadi menurut saya si Power Parade Mitsuri Kanroji ini akan bagus ya, walaupun memang kita mesti lihat nanti final result seperti apa. Tapi dari yang preview pictures yang saya lihat ini kelihatannya akan jadi figur Power Parade Demon Slayer yang bagus ya. Lalu masih dari Demon Slayer, kita lihat figur Zero si Tengen Uzui. Si Tengen Uzui ini menurut saya salah satu karakter yang menarik, dan of course kemarin arcade yang di Entertainment District arcade baru kelar. Kalian pasti tahu si Tengen Uzui ini siapa, dan dari segi karakter desain memang dia keren ya. Dan dari figurnya ini, figur Zero nya pun juga keren. Ada efek-efeknya di situ, dan ada dua Nichirin Blade-nya yang menurut saya jadi bagian yang menonjol dari posenya si Tengen Uzui ini. Overall menurut saya ini adalah figur-figur Zero yang bagus. Saya sendiri belum pernah punya figur Zero, tapi yang saya lihat dari preview pictures ini kayaknya ini akan jadi figur yang bagus. Lalu
dari upcoming movie Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kita lihat SF Figures Doctor Strange yang versi movie ini ya, dan baru aja trailernya rilis ya 2 hari yang lalu, dan ini saya hype banget dengan movie-nya ini. Dan kalian bisa lihat di sini untuk Doctor Strange-nya kelihatan berbeda dibanding yang versi sebelumnya, dan dari segi cape-nya juga kelihatan lebih bagus, dapat efek-efeknya juga kelihatannya bagus. Jadi overall saya berharap banyak ya dari SF Figures si Doctor Strange ini, karena sometimes SF Figures parts-partsnya kurang banget, tapi dari yang Doctor Strange ini kelihatannya sih lumayan oke ya untuk parts-partsnya. Lalu yang terakhir dari Jujutsu Kaisen, ini yang Jujutsu Kaisen Zero version, kita lihat RFXJ si Suguru Geto. Dan ini adalah mungkin jika kalian ngikutin anime pun kalian udah bisa nebak kalau dari main villain dari Jujutsu Kaisen Zero bakalan si Suguru Geto. Dan menurut saya di sini figur RFXJ juga kelihatannya bagus ya. Dari segi sculptingnya bagus, dia ada senjata di situ. Dari segi posenya pun juga bagus. Dan saya sendiri fans dengan RFXJ line dari Kotobukiya. Dan menurut saya jika kalian ngoleksi untuk semua RFXJ Jujutsu Kaisen, ini menurut saya recommended banget ya buat kalian. Oke, sampai sini aja untuk figur pre-order roundup kita kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah figur yang saya pilih menarik? Please let me know down in the comment ya. Untuk next video kita akan unboxing dan review Spider-Man SF Figures No Way Home, kali ini yang black and gold suit. Ditunggu ya untuk next videonya. Dan as usual, buat figur-figur yang menurut saya menarik buat kalian dan bisa nggak bahas, saya akan taruh semua figur tersebut di outro. Jadi nonton videonya sampai habis ya. And if you would like to support me, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you guys. Bye bye.